Oke, kita mulai ya. Share screen-nya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu contoh lagi tentang peperangan melawan bangsa Amalek. Nah, kita lihat kajian eksegesis kita adalah berdasarkan teks, berarti teksnya diambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Itu lapisan 1. Ya. Memang lapisan 1 itu kita bermain di seputar teks bahasa aslinya. Misalnya di Septuaginta, bahasa Yunaninya, ya, atau Ibraninya. Tapi nggak hanya sampai di situ. Yang kedua adalah kita masuk ke lapisan yang kedua. Jadi di balik teks itu ada apa? Ada rohnya. Itu yang kita sebut dengan spiritual. Atau ada noetiknya. Ada teorianya. Noetik itu berarti intinya, rohnya. Seperti manusia itu bukan hanya jasmani, tetapi ada rohnya. Nah, seperti teks kitab suci itu juga ada noetiknya, ada nusnya, gitu. Ya. Nah, ada teorianya, berarti ada pencerahannya untuk kita. Ya. Lalu ada mystical-nya. Nah, kenapa ini mystical? Karena sesuatu yang bersifat misteri yang kita coba terus bergumul mencari. Itu maksudnya mystical meaning ya. Nah, mystical meaning ini adalah di lapisan yang kedua di nomor 6. Selalu kalau misalnya mau baca nih Keluaran 17, 8 sampai 16, kita kaitkan dengan apa? Christ Center dan Ecclesial. Christ Center itu berarti dengan teks-teks lain. Nah, Ecclesialnya kamu harus ingat hubungannya dengan Nisa apa? Evidensinya di situ. Ya. Lalu dengan Bapak gereja yang lain apa? Misalnya di buku volume 3 ini. Nah, nanti ada Origen, ada Agustinus, ada Tertullian, ada Chrysostom. Gitu. Nah, ini buku ini sudah meringkas buat kita, udah menolong banget. Jadi kalian nggak perlu cari lagi buku satu-satunya. Sudah dia overview, sudah dia ringkas, dia kasih komen gitu. Ya. Nah, memang saya masih akan fokus ke lapisan 2 dulu. Nanti ke depan, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya, saya akan ajarin kalian gimana nih, lihat contoh-contoh synthetic formnya, gimana coba belajar menerjemahkan literal. Ya, setelah nanti masing-masing sudah punya topik. Pastikan sudah punya topik, sudah kerjakan dulu terjemahan literalnya sudah sampai synthetic content ya. Nah ini minggu depan nanti kita akan coba ambil satu contoh, 2 contoh, di mana kita fokus ke struktur teksnya. Struktur teks atau synthetic formnya ini isinya apa? Tadi kamu bisa menguraikan grammaticalnya. Ya, misalnya kalau di bahasa Ibrani, kalau kalian ambil, kemarin kan saya udah kasih ya. Nah, ingat lagi pelajaran-pelajaran seperti ini. Misalnya yang penting apa di sini kalau di Ibrani? Kalau kata kerja, konjugasinya. Ya, konjugasinya kamu mungkin perlu uraikan. Kalau dia ada infinitif, jelaskan itu infinitif apa, gitu. Nah, mungkin nggak semua kata-kata, tapi kata-kata kunci yang kamu perlu tambahkan di situ ya. Nah, nanti kita belajar terjemahan literalnya, lalu saya mau lihat nih konten kalian bener gak ini, karena kalau kontennya udah awal salah, pembagian ayat-ayatnya salah, nanti langkah ke-6-nya juga kan, langkah ke-6 itu kan ikut yang keempat, bener? Ya. Kemudian yang konteks historisnya ya kalian tinggal bisa tambahin referensi dari ensiklopedia atau buku tentang sejarah sejarah bangsa Israel misalnya ya, atau cukup bisa ambil dari Nisa. Di sini kan ada konteks historisnya, dia ceritakan di sini sejarahnya ya. Tetapi nggak terlalu detail, kalian bisa tambahkan yang lain. Ya, jadi ada saatnya nanti kita akan fokus ke ke lapisan 1 ya. Nanti tapi hari ini kita masuk lapisan 2, mau kasih contoh lagi supaya kalian lebih paham.
Nanti ada saatnya kita masuk ke lapisan yang ketiga, lapisan keempat gitu ya. Oke, misalnya nih, kalau kalian sudah ngerjakan sampai kontennya, pembagiannya adalah kalau kalian bingung, misalnya lihat misalnya contoh ini. Hari ini kita mau lihat contoh satu ya, dengan bangsa Amalek. Bangsa Amalek berarti kalau ada yang ambil topik ini? Nggak ada ya. Nah, misalnya, hah? Oke, misalnya 8 sampai 16. Berarti ini teksnya yang kalian perlu ambil. Fokus di sininya. Ya. Nah, lalu kontennya gimana? Sintaktik kontennya. Kalian lihat aja contoh. 1. Ya, ayat 8. Lalu poin yang kedua, ayat yang ke-11. Poin ketiga, ayat ke-12. Nah, 3 poin dia kasih. Ini contohnya gitu. Ya. Nah, kalian bisa ambil misalnya berarti di sini kalau ayat 12 ini 12 sampai 18. Lalu ini ayat 11 satu poin. Lalu ayat 8 sampai 10 satu poin. Nah, jadi cukup 3 poin misalnya gitu. Ya. Atau kalau kalian bisa bagi sendiri, kamu kan kalau misalnya sudah melakukan terjemahan literal, kamu sebetulnya harusnya sudah bisa mengerjakan sintaktik konten ya. Tapi kalau masih bingung ya ikut aja yang lebih ahli di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kamu kerjain historicalnya. Nah, sekarang yang keenam ini. Yang keenam itu sintaktik kontennya itu berarti kan misalnya ini poin 1. Poin 1 adalah datanglah bangsa Amalek. Itu poin satunya. Apa yang mau kalian tulis di sini? Nah, tentu kan ayat 8 kan? Nah, ayat 8 itu kan udah ada di pikiran kalian tuh isi ayatnya apa gitu. Karena kalian sudah terjemahkan gitu. Ya, sudah ada kata kuncinya apa? Sudah ada data-datanya. Nah, data-datanya itu kan selalu lihat di Ecclesia dan Christ Center itu datanya. Ya. Lalu kalian harus punya namanya apa? Deep structure. Nah, deep structure-nya itu apa yang kemarin saya ajarkan? Isi semantis atau deep structure-nya itu apa? Deep structure-nya apa? Apa deep structure-nya? Karena deep structure itu kan pikiran kita ya. Pikiran kita manusia. Nah, harus sinergi dengan pikiran Allah, yaitu Christ Center dan Ecclesia. Ya, atau pikiran Kristus dan gereja. Nah, pikiran kita itu deep structure-nya itu seperti apa sih wujudnya? Karena pikiran manusia itu rumit banyak gitu ya. Kita mesti fokus apa yang kemarin saya ajarkan. Nah, novelty salah satu. Ya kan? Karena apa? Karena waktu kamu nyusun ini katakanlah kalau kamu nyusun misalnya kamu nyusun ini paragraf, kan kamu mesti nulisnya di paragraf kan. Waktu kamu ngerjakan mana nih lapisan nomor 6 ini ya, langkah ke-6 ini kan kamu mesti ngerjakan apa? Namanya paragraf. Nah, belajar nulis gitu ya. Yang mana sih kan? Ini ya. Yang namanya nulis paragraf ini. Jadi kalau paragraf itu ini seperti ini. Deep structure-nya yang mana ini? Hah? Yang deep structure-nya yang mana? Analisis. Terus yang mana lagi? Yang merah. Terus yang mana lagi? Yang hijau. Ya. Nah, misalnya ini contoh paragraf, ada topik, analisis, dan konklusi. 3 warna ini deep structure kita. Itu kita harus berani kasih pendapat kita. Nah, itu baru kamu eksegesis. Kamu nggak sekedar bergantung kepada para bapak gereja atau ayat-ayat kitab suci. Nah, namanya kamu kalau nulis paper, artikel apalagi, ya kamu harus berani kasih pendapat. Malah
kalau saya ajarkan kalian, kalian harus cari sampai ketemu topik dan sub-subtopiknya kan. Itu berarti apa? Pikiranmu tuh sebetulnya warna merah di sini. Ya kan? Baru kamu cari evidence. Nah, jadi ada yang bertanya sama saya, memang Pak, kalau nulis ini evidence dulu, baru pikiran kita, atau pikiran kita dulu baru cari evidence. Dua-duanya boleh dipakai. Ya, yang mana yang gampang aja. Yang mana yang kalian ketika kamu lagi menemukan satu ide, misalnya ya, menemukan satu, kan waktu kamu nulis ini misalnya ya, pasal 17 ayat 8, itu kan satu poin kan, tentang Amalek. Misalnya poin 1 ini tentang Amalek datang menyerang. Kan kamu perlu tuangkan dalam bentuk paragraf. Misalnya kan 10 paragraf. Berarti ada 10 topik sentence. Ya kan? Ada 10 paragraf, berarti ada 10 apa? 10 topik ini. Begitu kamu dapat ide, cepat kamu tuliskan. Misalnya ya, 10 topik ini 1, 2, 3, 4. Kamu ada ide apa? Cepat kamu tuliskan gitu. Ya, sebelum dapat evidence-nya. Kan kamu baca ayatnya, kamu renungkan gitu ya, pikirkan, tiba-tiba dapat ide, nah cepat kamu tulis. Jadi nggak perlu nunggu evidence dulu gitu, ya, nggak perlu tunggu yang warna biru itu. Oke, tapi kalau kamu dapat evidence-nya, oh ya, kamu ringkas, udah, terus kamu jangan cuma ngutip doang, kamu harus kasih analisis, kasih kontribusi, kasih topik. Jadi yang mana aja boleh. Ya. Nah, evidence-nya kita sederhana aja, kita pakai yang ada Lisa, yang ada di. Oke. Nah, nanti kalau kamu bikin artikel jurnal, kamu harus tambahkan warna biru yang kedua ini. Nah, untuk paper nggak usah dulu. Paper cukup misalnya evidence-nya 1, simple. Ya, tapi kalau mau ini kalian kirimkan ke artikel jurnal, harus tambahkan, nggak cukup hanya Lisa. Ya, kamu harus tambahkan apa? Artikel jurnal, paling nggak yang biru ini apa? Tambahkan dari buku artikel. Tafsiran nggak usah banyak, cari artikel. Kalau nggak ada, nggak udah tafsiran lain. Nah, itu namanya pembahasan. Nah, kalau di dalam artikel itu namanya di sini apa? Nih, itu namanya kita sedang mengerjakan pembahasan. Pembahasan itu berarti kamu membuat dialog, membandingkan hasil dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Berarti hasil penelitian sebelumnya yang sudah dikerjakan orang dulu, ya tafsiran, artikel jurnal. Ya, nah, kamu mengerjakan itu berarti kamu baru bisa disebut artikel. Oke. Ya. Tapi coba sampai ke ini dulu aja. Mana? Sampai di sini. Ya. Berarti simpelnya kayak gini aja sih sebetulnya. Nah, topik, evidence, analisis, kontribusi. Sebetulnya nggak perlu kontribusi juga, karena bukan artikel. Ya. Tapi saya tanggung kan, kalian kerjakan sekaligus saja buat artikel gitu. Bisa nggak? Ya. Jadi kalau bikin artikel harus ada kontribusi, novelty gitu ya. Novelty-nya itu ada di mana? Di batangnya, nggak hanya di awal. Novelty-nya itu ada di mana? Pendahuluan, di hasil, diskusi, itu sempadan novel. Novelty-nya itu deep structure-nya. Berarti kalau di sini ada di mana?
analisis. Nah, hari ini kita mau lihat satu contoh. Misalnya nih, nah, analisis, ini kalimat analisis kayak gini. Ya, novelty kayak gini, implikasi kayak gini, kontribusi kayak gini. Begitu kamu masukkan kalimat-kalimat itu udah kalimat-kalimat. Ya, jadi kamu harus bedakan. Kalau standar paper apa? Paling hanya kamu kutip ringkasan dan analisis. Sudah selesai. Kalau standar artikel apa? Ada ringkasan. Tapi di sini diminta apa? Kalau artikel, kalau di sini diminta apa? Arti dan diskusinya harus ada apa? Nah, berarti kamu nggak hanya cukup kasih ringkasan atau evidence, nggak cukup hanya analisis, kamu harus kasih novelty, kasih apa lagi? Kontribusi. Karena sebuah artikel itu 3 yang penting. Ya. Kebaruan, novelty, kontribusi, presentasi. Presentasinya adalah paragraf tadi. Presentasi itu ya kamu presentasi. Kamu tulis dalam bentuk bahasa yang bagus. Ya. Pemilihan kata yang kontekstual, penyajian gambar kalau perlu ada tabel. Ya, caranya ya supaya bisa ya kamu mesti rajin baca, rajin nulis dan sebagainya. Ya. Nah, ini presentasi. Presentasi kita di mana? Dalam tulisan kita, dalam paragraf. Gitu. Ya, tapi juga harus ini ada kontribusinya, ada namanya novelty di hasil dan diskusi. Nah, ini adalah standar semua artikel. Nah, saya waktu kalau kamu ngerjakan di paper exegesis di langkah mana? Semua 1 sampai 10 itu harus ada novelty. Misalnya langkah ke-6 ini. Ya, terjemahanmu. Kalau kamu ambil dari LAI itu ada novelty-nya. Ya, nggak ada. Kamu copy paste. Novelty itu kebaruan, berarti kamu nggak ada kalau copy paste berarti nggak ada novelty. Maka kamu harus terjemahkan sendiri. Sintaktik konten. Oke lah, kamu ambil di buku itu ya. Sebenarnya nggak ada novelty, kamu harus bikin. Tapi kalau masih bingung, ya karena ini kan kalian perlu latihannya cepet ya. Soalnya itu udah minggu berapa gitu ya. Mungkin ikuti aja dulu. Kalau enggak ya kamu bikin konten sendiri. Ya. Nah, konten stories kamu ambil dari Nisa, tapi kamu tambahkan kalimat novel. Misalnya konten historis kamu ambil dari buku Nisa ini. Tapi kamu masukkan unsur kebaruannya apa. Ya, jangan cuma copy paste. Intinya jangan copy paste. Copy paste itu kan berarti di evidence-nya. Ini. Ya. Nih, evidence-nya kamu copy paste punya orang. Maka kamu harus kasih kalimat novelty. Jadi paham ya di sini. Oke, jadi kalimat analisis di sini kamu perlu kalau standar paper analisis doang. Tapi kalau standar artikel apa? Ada novelty, ada kontribusi. Bahkan saya tambahkan apa lagi? Nah, implikasi. Terus kalau bisa tambahkan implikasi. Gitu. Masih ingat misalnya kayak kemarin tentang mana? Ya kan? Ada ringkasan dari Nisa. Coba mikir lagi. Apa ya novelty dari Nisa ini? Itu punya kamu, itu originalitas namanya. Kalau kamu nulis artikel,
atau sebuah karya ilmiah itu namanya apa? Originalitas. Ini dia. Originalitas itu artinya apa? Menyajikan temuan atau gagasan baru. Jadi kalian udah tingkat akhir ini levelnya itu bukan nulis paper lagi, tapi levelnya nulis apa? Levelnya sudah nulis apa? Artikel. Ya, Pak, dulu saya nulis artikel kok bisa terbit ya karena simpel, nggak apa-apa, harus di-upgrade. Ya. Nah, kalian itu udah sangat bagus ya ketimbang misalnya mahasiswa lain yang belum pernah publish artikel. Tapi jangan berhenti belajar gitu loh. Atau jangan sombong. Nah, upgrade diri terus. Ya. Misalnya kayak kemarin Raymond udah terbit nih. Nah, tapi di-upgrade lagi supaya tulisan berikutnya nggak hanya level analisis, tapi ada novelty, kontribusi, paham ya? Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nah, hari ini saya mau singgung lagi tentang ini supaya kalian benar-benar paham. Ya. Nah, waktu kalian sampai kita kembali lagi ke deep structure ini. Deep structure itu berarti kalau di sini yang saya ajarkan ada berapa unsur ini? Deep structure itu isi semantis sih. Ini kok terang sekali, coba diganti stylenya yang deep structure itu. Berarti kalau di sini deep structure itu ada berapa yang kamu bisa? Deep structure itu jangan hanya fokus kepada analisis saja, atau kamu bingung deep structure itu apa? Ini ada berapa yang saya ajarkan? Analisis, kontribusi, implikasi, nah, apa? Aplikasi, ya kan? Ada 4. Analisis, kontribusi, implikasi. Bahkan sebelum novelty itu ada namanya get in. Ya baru bisa dapat novelty-nya. Nah, deep structure-nya itu di sini. Ya, cuma kalau ini, nah kamu perlu ini langkah ini adalah kamu harus dapat ringkasannya dulu. Berarti dapat datanya dulu. Ya, gitu. Kita memang mulai dari evidence dulu ini. Jangan langsung merah. Kamu mulai dari yang evidence dulu. Baru kamu olah. Kayak gitu. Oke. Nah, contoh misalnya nih, coba kita baca ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Coba baca satu orang. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan Israel di kaki. Musa berkata kepada Yosua, inilah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih pada Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih pada Amalek. Maka pandanglah tangan Musa, sebab itu mereka mengangkat sebuah batu diletakkanlah di bawahnya, bayar dulu di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai kitab peringatan. Dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari orang lain. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Iya, sampai di situ. Ya, kita memang masih baca yang LI dulu ya, karena kita mau cari ini spiritual meaning-nya.
Nah, kalau kamu bikin kontennya di sini, misalnya kalau menurut buku dari Gordon ini apa nih? Oden atau Ancient Commentary ini. Poin satunya, datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya. Terus yang kedua apa? Nih, Musa mengangkat tangannya, ini penting bagi dia. Nah, nanti kalau kamu lihat nih, oh kata mengangkat ya, ini kamu perlu masukkan di synthetic formnya. Mengangkat itu tensisnya apa kalau misalnya di Yunani. Nah, kamu lihat di sini. Ayat berapa tadi tuh? 11 ya. Nih, Musa mengangkat tangannya. Ini kan jadi satu poin penting. Poin pertama apa? Datanglah orang Amalek. Ya. Berarti kata Amalek di sini misalnya di ayat 8. Nah, itu punya historis penting. Siapa mereka? Kamu bisa masukkan nanti di konteks historisnya. Oke? Kamu googling aja atau cari aja di ensiklopedia Amalek itu keturunan dari siapa misalnya. Nah, 11 Musa mengangkat tangannya. Berarti kata mengangkat penting nggak? Penting. Itu kata kunci. Nah, kamu perlu masukkan di mana? Waktu kamu mau lihat sintaktiknya di langkah berapa? 2. Ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. 17-11. Kata mengangkat di sini. Nih. Indikatif, aorist, aktif, third person singular. Nih, Musa, Eteren, mana lagi? Tas, keras. Kerasnya tangan. Nah, kata Eteren itu indikatif aorist. Aorist, kamu jelaskan aorist apa di situ. Nah, lihat lagi dulu belajar Yunaninya apa. Karena kata mengangkat di situ penting. Kok penting, Mak? Misalnya kalau kamu ambil di sini. Moses held up his hand. Musa mengangkat tangannya. Nah, itu punya makna simbolis itu. Oke, aorist apa itu? Nah, kamu perlu jelasin di situ. Ya. Nah, kalau Ibraninya apa? Mengangkat di sini. Nih, hifil dia. Hifil itu artinya apa? Kalau dalam Ibrani. Aktif, pasif, kausatif atau bukan? Nah, kamu lihat lagi di sini. Hifil. Ini kan udah saya kasih kan bukunya. Lihat di konjugasi. Di chapter berapa itu ya? Mulai tentang kata kerja. Nih. Kal, nifal, pl, pual, hifil. Oval, hifael. Nah, hifil itu apa? Bentuknya apa? Kausatif. Kenapa kok kausatif? Yang menyebabkan tangan Musa terangkat. Berarti kalau dia hifil, apa? Ada sesuatu penyebab. Nah, kamu cari tahu penyebabnya siapa? Gitu. Tahu nggak? Ya. Nah, ini karena apa? Karena kalau di sini mana tadi? Nih. Ya. Yarim ini bacanya apa? Yarim terangkat gitu. Kalau LAI terjemahkannya apa? Mengangkat. Hifil dia. Menyebabkan terangkat gitu. Kalau terjemahan literalnya. Apabila Musa terjadilah jika Musa tangannya menjadi terangkat atau tangan Musa menyebabkan terangkat karena hifil gitu. Ya. Nah, ini mainnya di synthetic formnya nanti. Karena ini hifil. Kalau di Septuaginta apa?
Auris. Nah, aurisnya kamu perlu jelasin. Ya. Kalau auris itu momentum di masa lampau. Nah, auris apa? Banyak macam auris. Ya, aspeknya banyak. Nah, ini kamu perlu jelasin. Oke, ini kalau di level 1 ya. Kenapa Pak kenapa kok kita tadi lihat kata mengangkat? Kenapa? Tangan kamu nggak perlu kasih sintetik formnya nggak apa-apa. Tapi kata mengangkatnya yang penting di sini. Kenapa kok diangkat? Kenapa kok perlu? Karena itu kata kunci. Ya kan? Kok jadi kata kunci? Karena itu menjadi topik penting kita di sini. Kalau kamu ikut ini, nah, ini poin yang kedua apa? Musa mengangkat tangannya. Ini. Tangan Musa menjadi lelah karena terangkat terus. Gitu. Ya, atau kalau diterjemahkan di sini Musa mengangkat ayat 11 ya. Musa mengangkat tangannya di sini. Kenapa kata mengangkat kita angkat? Karena ini menjadi poin penting kamu kan. Nah, kalau itu adalah poin penting, kamu harus lihat sintaktik formnya. Ya. Nah, nanti kamu lihat misalnya tafsiran dari siapa ini ya? Origen. Ya. Origen itu akan lihat apa? Sebagai apa mengangkat tangan itu? Nah, lalu dia akan lihat ini sebagai persembahan. Nah, kamu nanti bisa tambahkan maksud hifil di situ apa? Allah yang ada di balik itu kalau hifil. Ya kan? Nah, kamu bisa tambahkan nanti di kalimat mana kalau kamu tambahkannya nanti? Di kalimat mana? Di kalimat mana? Hah? Analisismu. Atau deep structure kamu. Kok bisa? Kamu mengatakan ada Allah di balik yang mengangkat tangan Musa itu ada Allah penyebabnya. Kamu tahu dari mana? Hah? Kamu tahu dari mana? Hifil tadi. Paham nggak? Gitu. Terus kamu tahu dari mana? Itu sebagai wujud persembahan. Karena dari evidence. Siapa yang ngomong? Origen. Nah, kalau itu adalah sebagai persembahan, kamu akan ngomong apa? Nah, berarti analisisnya ini. Ya kan? Nah, atau kamu ngomong apa? Kalau sebagai persembahan, cari novelty-nya. Nah, kamu baca ini nanti. Nih, sebagai persembahan, artinya apa sih ini? Ya, tangan Musa diangkat ini sebagai satu wujud persembahan. Ini menurut Origen. Itu data, itu evidence. Nah, kamu perlu kasih analisis ya, atau kasih novelty. Ya, terus kata mengangkat itu bentuknya hifil. Berarti kamu kasih analisisnya apa nanti? Hifil itu kan kausatif kan? Berarti kamu kasih analisisnya apa? Misalnya kamu kasih analisis ada Allah yang menjadi kausatif, penyebab dari persembahan itu terjadi. Oke? Paham gitu? Nah, itu caranya gitu ya. Kita nulis gitu. Nah, evidence ini ya bisa tadi. Evidence itu sekali lagi kemarin saya ajarkan evidence itu datang dari mana? Buku-buku, ya kan? Misalnya dari Nisa, dari Origen, bahkan dari ayat-ayat Alkitab. Misalnya contohnya, bahkan di sini evidence-nya tadi bisa datang dari ayat itu sendiri gitu loh. Kata contoh tadi mengangkat, kalau kamu mau angkat kata hifil mengangkat tadi, mengangkat ini jadi evidence. Kamu akan uraikan misalnya kata mengangkat itu adalah hifil. Ini sesuatu yang menarik.
Berarti kamu kasih kalimat analisisnya apa? Kalau dia he feel itu evidence-nya. Mengangkat bentuknya apa di sini kalau kita parsing? Yarim ini bentuknya apa nih? He feel imperfect. Third person masculine singular. Imperfect dan he feel itu penting. He feel itu kausatif, kalau imperfect itu berarti apa? Sedang terjadi. Jadi pada saat itu muka sedang dingin. Kamu tinggal cross check lagi di sini imperfect. Imperfect itu artinya apa? Imperfect, perfect. Ada yang tahu? Nah, di sini. Imperfect itu berarti disebut apa? Iya. Incomplete action, masih berlangsung, belum selesai. Tapi kalau he feel kausatif aktif. Kausatif. Nah, berarti kata yang ini itu adalah he feel imperfect. Kamu jelaskan nanti itu di mana? Di langkah kedua. Ya, tapi kalau kamu sudah masukkan ini di langkah kedua, kamu perlu jelasin di langkah ke-6 ya nanti. Ini jadi sebagai apa? Evidence. Jadi jangan cuma hanya kasih tahu ya hari ini he feel perfect. Ya semua orang juga tahu gitu, ya kan? Ini hanya data aja. Tapi data ini kamu perlu analisis. Data itu kan di warna biru ini kan? Iya kan? Ini kan data. Oh, Yarim itu he feel imperfect. Nah, tapi nggak cukup, kamu harus kasih analisis. Apa analisisnya? Kamu gabungkan dengan Origen. Origen bilang itu persembahan. Ya kan? Kalau itu adalah he feel imperfect, berarti kamu analisisnya apa? Oh, berarti ini apa? Musa sedang memberikan persembahan. Ya, tetapi penyebabnya siapa? Yang menyebabkan Musa mengangkat tangannya siapa? Allah. Nah, makanya he feel itu kausatif. Karena he feel itu kok. Paham di sini? Nah, yang perlu kamu tulis nanti di sini di kalimat analisisnya adalah tadi Musa memberikan persembahan. Karena itu he feel. Ya, Musa memberikan persembahan dan itu incomplete, sedang berlangsung. Dan penyebabnya adalah Allah. Nah, kamu tahu di situ, berarti kamu sudah memberikan kalimat analisis. Itu baru sampai analisis gitu. Nah, kamu cari novelty-nya apa dong? Itu lebih dalam lagi, lebih sulit lagi. Ya, nah di sini ada pertanyaan Kak. Paham nggak di sini? Kalau nggak paham, tanya aja dulu. Ya. Terus kita cari pendukung dari finansial kita. Kita berjumpa tadi Bapak bilang ambil nanti analisis terus novelty. Nah di novelty Pak, apakah kita langsung masuk kontribusi aplikasi setelah itu baru masuk ke atau justru terarah nanti semua kayak kontribusi aplikasi. Oh, oke. Nah ini pertanyaan baik ya. Yang kayak gini kan ya perlu jelasin. Kadang kan saya nggak kepikiran ya. Waktu kalian ngerjakan, Pak, misalnya nih, untuk satu paragraf ini standar artikel haruslah 4 warna ini, ya. Kontribusinya ya kontribusi dari evidence ini. Jangan kontribusi keseluruhannya dulu, nanti kontribusi keseluruhannya itu nanti di kesimpulan.
Ya kan? Atau nanti kontribusinya itu di langkah keberapa? 10 ini. Oke, tetapi kontribusi-kontribusi yang kecil ya ada di tiap kalimatnya, tiap paragrafnya. Konklusi namanya atau kontribusinya. Tapi kalimat analisisnya itu bisa diisi apa aja. Analisis boleh, novelty boleh, implikasi boleh. Jadi nggak harus melulu analisis. Tergantung nanti kamu dapat evidence-nya, kamu mau kasih kalimat novelty di sini boleh. Seperti contoh kemarin di dogmatika tuh saya kasih ya. Yang ikut kelas dogmatika harusnya tahu ya. Siapa itu kemarin? Nota ya. Ya kan? Masih ingat nggak? Nih, manusia adalah ciptaan terbaik dari Allah. Nah, ini contoh misalnya yang ditanyakan Raymond ya. Nih. Nih, ini contoh Raymond. Ini ada topik. Lalu ada evidence. Ya kan? Lalu ada kalimat, ini namanya kalimat analisis. Ini kalimat kontribusi. Tapi saya nggak mau pakai kalimat analisis. Saya mau pakai kalimat yang lain. Misalnya kalimat novelty di sini. Tentu lebih pendek. Analisis lebih panjang. Tapi kontribusinya sama. Gitu. Ya, kontribusinya semua sama. Tapi saya nggak mau pakai kalimat novelty, saya mau pakai kalimat implikasi. Nah, ini jadinya. Atau saya mau pakai kalimat aplikasi, ini jadinya. Nah, sehingga kalimat analisis yang di sini itu mana ya? Kalimat analisis yang di sini itu variasi gitu. Kamu bisa masukkan novelty, kamu bisa masukkan implikasi, bebas. Ya. Nah, tapi kontribusi kan satu, topik satu, evidence-nya satu, analisisnya nih bisa macam-macam kalimatnya. Jadi nggak hanya analisis murni, tapi kamu bisa tambahkan. Karena ini kan kita mau ke artikel ya. Kamu harus buat kalimat novel. Karena artikel. Nah, ini lebih sulit memang. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini semua artikel memang kayak gitu. Nih. Di pendahuluan ada novelty-nya. Di hasil dan diskusi. Ini kan kamu lagi diskusi kan, langkah ke-6 itu udah diskusi kan? Nah, langkah ke-6 ini udah diskusi nih. Ada novelty-nya? Ada. Novelty-nya di mana? Ya di tiap paragraf itu. Gitu. Ya. Ya tiap paragraf itu harus ada rem. Nah, maka nulis gini tuh nggak bisa buru-buru, nggak mungkin satu hari selesai ya. 1 minggu mungkin nggak. 1 semester belum tentu juga selesai. Kalau males-males ya kan. Kalau rajin-rajin ya bisa konsisten gitu tiap minggu ada. Jadi kalian ngerjain itu ya ada waktu dan konsisten. Oke, saya misalnya ngerjakan yang kemarin saya presentasi itu ya. Maximus dengan budaya Go Materi. Oke, dalam 1 minggu mungkin nggak bisa tiap hari. Pasti ada yang saya singgung. Tambahin. Itu udah berapa bulan tuh? Dari bulan berapa itu? Bulan 5. Bulan 6 ya, pas kita udah nggak kuliah. Sampai sekarang baru selesai. Itu 3-4 bulan. Ya, karena ya saya mau mengerjakannya sesuatu yang benar-benar ada novelty-nya. Nggak sekedar publish aja gitu. Bukanlah kita nggak ngerja kuantitas tapi ngerja kualitasnya ini sekarang. Ya, kalau awal-awal baru nulis oke. Ini lama-lama kualitasnya kita harus tambahin. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Tadi saya kasih contoh tadi itu ya tentang synthetic formnya. Ya.
karena kita membutuhkan untuk analisis. Tapi ada juga kepan dari berbagai lain, mereka buat game analisis, terus langsung kutip praktis semua nanti baru disimpulkan semua analisis game. Itu bisa deh. Itu di mana? Kayak contoh gitu bang, kayak misalnya kan dia analisis, terus kasih kutipan, terus terakhir tanya kesimpulan, terus kasih analisis gitu. Oh ya bisa, tergantung formatnya ya, jadi nggak kaku seperti ini. Misalnya kalau kamu mau kayak gini, topik, lalu ada evidence banyak, baru analisis boleh. Ya, bisa. Ya, atau modelnya kayak gini. Nah, topik, evidence, analisis, konklusi, ini yang standar. Ya, saya ngajarin kalian yang standar dulu. Oke, jangan modif dulu deh, yang standar aja dulu. Ya, ini aja belum tentu bisa, mau yang aneh-aneh gitu. Yang standar aja. Ya, yang misalnya mau evidence dulu semua, analisis boleh. Ya, asal sebuah paragraf itu jangan sampai kepanjangan ya, isinya 1 halaman gitu. Evidence-nya kebanyakan. Pak, kalau evidence-nya banyak, tapi topiknya sama, nggak apa-apa. Kamu topiknya misalnya nih ya, topik ini kan nih, kamu ulangi lagi di bawah dengan evidence yang lain. Oke, misalnya nih Pak, saya dapat evidence-nya ada 5 nih, topiknya sama, tapi evidence-nya 5. Ya udah bikin aja 5 paragraf. Gitu. Sehingga jangan semua numpuk di 1 paragraf itu. Karena apa? Nanti kepanjangan orang bacanya jadi ada bingung gitu. Ya. Kalau bisa 1 topik evidence-nya misalnya 1 atau 2. Nah, kalimat analisismu ada 1, konklusi ada 1 gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita kembali ke ini ya. Tadi Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Nah, ayat 8 dulu nih. Misalnya nih. Tadi saya langsung singgung misalnya ayat 11 nih. Musa mengangkat tangannya. Nah, kata mengangkat itu kata yang penting. Jadi ada he feel, ada imperfect, sedang mengangkat, tapi bentuknya kausatif. Nah, kamu kasihkanlah di sini, di lapisan yang kedua kamu jelasin. Waktu kamu jelasin he feel imperfect itu berarti kamu ngerjakan nomor 2. Ngerti? Tapi waktu kamu jelasin, oh itu kausatif, sedang berlangsung, sebagai wujud persembahan menurut Origen, itu kamu sedang ngerjain apa? Nomor 6. Persembahan itu yang ngomong siapa? Eklesial. Ya kan? Tapi kalau kamu ngomong sedang mengangkat, memberikan persembahan yang sedang terjadi, terus kamu bilang itu kausatif adalah dari Allah, itu siapa? Itu apa? Deep structure kamu, pikiran kamu. Ya kan? Teksnya ngomong kausatif, tapi kamu tambahkan itu dari Allah, itu pikiran. Tapi kamu sinergikan dengan Origen misalnya persembahan, iya betul. Kita bisa memberi persembahan itu ya karena Allah. Nah, misalnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke ini. Nisa ngomong apa ini tentang Amalek ya? Tadi udah paham ya. Misalnya di sini Musa mengangkat tangannya, kemudian di 12 tadi siapa baca itu? Eka baca tangan Musa menjadi lelah. Ya, terus poin berikutnya dia bagi udah ya sampai di sini ya 12 sampai 18 itu ya. Jadi kalau di sini ceritanya udah paham belum ini? Ceritanya ini ayat 8 sampai 16 ceritanya udah paham ya datanya ya. Di sini orang Amalek datang, Musa mengangkat tangan berperang ya, tapi tangan Musa menjadi lelah gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu perenungan dari Nisa ini. Dia ngomong apa? Nah, ini kita cari evidence-nya. Ya. Nah, memang kalau Nisa, dia nggak kelompokin ya. Kalau kamu kan nanti kamu kelompokin nih. Nah, dia cuma hanya perenungannya aja. Nah, kamu perlu cari perenungannya ini masuk kelompok mana gitu loh. Kamu perlu kutip. Ya.
Nah, ini saya kasih contoh, ini kamu perlu ringkas gitu. Memang saya nggak kasih kalian paragrafnya gitu ya. Saya kasih gimana nih kita meringkas. Misalnya datanya dari Nisa ini. Coba baca nih. Dari Nisa dulu. Coba baca Hizkia. Perenungan tentang peperangan dengan bangsa Amalek. Peperangan dengan bangsa Amalek. Seperti halnya wajib militer, jenderal tentara harus membayar uang terlebih dahulu dan kemudian yang membuat tanda untuk berperang. Demikian juga pasukan kebajikan mendapatkan uang misteri dan kemudian bersiap untuk berperang melawan musuh mereka. Dibawa ke medan perang oleh Yosua, orang yang menggantikan Musa. Nah, ini kamu lihat, kamu baca, ini berarti dapat data. Nah, saya memang kasih contoh, nggak satu-satu ya, saya ringkas. Saya langsung kasih semua ini data, langsung kalian belajar gimana cara meringkas ini. Ya, langsung nanti cari gimana menganalisisnya. Nah, ini nanti kalian bisa pakai ini kalimat-kalimat ini. Gitu ya. Coba baca lagi. Apakah kamu melihat urutan kitab suci? Selama manusia dilemahkan oleh perlakuan buruk oleh penindasan yang jahat, ia tidak akan mampu melawan musuh sendirian. Tetapi seseorang dapat berperang atas nama orang yang lemah, memukul musuh dengan banyak pukulan. Ketika dia bebas dari penindasan, dia dipermanis melalui kayu yang disegarkan dari kerja keras ini di oasis tengah-tengah pohon-pohon palem. Dan dia mulai memahami misteri batu karang dan makan makanan surgawi, sehingga dia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk melawan musuhnya. Iya. Tetapi karena dia telah menjadi dewasa melebihi seorang anak kecil dan telah memiliki energi masa muda, dia bergumul dengan musuh-musuhnya sendirian, tidak lagi menggunakan Musa sebagai penuntun hamba Tuhan, tetapi Tuhan sendiri. Ini karena hukum Taurat yang diberikan kepada mereka pada awalnya sebagai tipe dan bayangan dari hal-hal yang akan datang tidak cocok untuk peperangan yang sesungguhnya. Tetapi orang yang menggenapi hukum Taurat dan yang menggantikan Musa bertindak sebagai penuntun. Dia telah dibicarakan sebelumnya dengan nama yang dia miliki bersama dengan pemandu itu sebelumnya. Terus? Jika orang-orang melihat tangan pemberi hukum mereka terangkat, mereka mengalahkan musuh mereka dalam perang. Nah, kalau tangan Musa terangkat, mereka menang. Begitu capek, turun, mereka menderita kekalahan. Nah, itu maksudnya apa? Kamu harus jelasin di langkah ke-6 itu. Terus? Tetapi jika mereka melihat tangan mereka tergantung lemas, mereka menderita kekalahan. Tuh kan? Terus? Musa yang mengangkat tangannya menandakan meditasi pada wawasan yang lebih tinggi dari hukum. Nah, itu dia. Kamu dapat evidence ya nih. Evidence dari Nisa. Itu sekaligus kan jadi spiritual meaning-nya kan. Jadi kalau mengangkat Musa itu artinya apa? Dia kamu baca meditasi pada wawasan yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Nah, melampaui hukum Taurat. Itu yang kamu perlu kutip nanti. Sebagai apa? Evidence-nya. Tapi nggak cuma ngutip. Kamu harus kasih analisis kalimat warna hitamnya. Paham ya? Nah, itu. Oke, baca lagi. Sementara tangan yang tergantung lemas adalah tanda dari eksposisi literal yang rendah dan ketaatan yang ketat terhadap hukum. Nah, kalau tangannya turun, ini tanda eksposisi literal yang rendah, ketaatan yang ketat terhadap hukum. Jadi biasa aja. Tapi kalau melampaui hukum itu baru luar biasa. Itu menurut Nisa ya. Terus. Imam mengangkat tangan Musa yang lelah dengan menggunakan salah satu kerabatnya sebagai asisten. Hal ini tidak berada di luar tatanan hal-hal yang direnungkan karena keimamatan yang sejati dengan firman Allah yang melekat padanya
mengangkat kembali kuasa hukum Taurat yang telah jatuh ke bumi karena adoran doktrin Yahudi. Imamat menegakkan hukum yang telah jatuh di atas fondasinya dengan batu karang sehingga hukum itu yang memperlihatkan sosok tangan yang terulur, menunjukkan tujuannya sendiri kepada mereka yang melihatnya. Iya, terus? Karena bagi mereka yang mampu melihatnya, misteri salib direnungkan di dalam hukum Taurat. Maka Injil menyatakan bahwa tidak ada satu titik atau goresan pun yang akan lenyap dari hukum Taurat, yang menandakan dengan kata-kata ini garis-garis vertikal dan horizontal yang diukur pada salib. Hal-hal yang dirasakan dalam diri Musa yang dilihat sebagai pengganti hukum Taurat ditahbiskan sebagai penyebab dan monumen kemenangan bagi mereka yang memagangnya. Nah, ini perenungan dia tentang peperangan melawan bangsa Amalek. Menarik ya, Nisa itu bisa melihat begitu dalam. Nah, kalian juga bisa memakai Nisa itu untuk menemukan sebuah kontribusi atau novelty. Kalau saya tanya kalian, kira-kira apa yang kalian dapat? Berarti itu ringkasannya. Kalau kalian ringkas ini, apa yang kalian dapat? Setelah itu, apa ya? Novelty-nya, implikasinya, bahkan sampai aplikasi dan kontribusinya. Ayo. Kalau saya suruh kalian ringkas ini hasilnya gimana? Ringkas itu berarti apa? Apa poin-poin pentingnya di situ, ya kan? Nah, nanti dari situ dapatlah analisisnya. Kira-kira apa saja poin pentingnya? Satu poin misalnya apa di situ? Masa nggak ada? Misalnya dikaitkan dengan apa? Lalu kondisi dilakukan oleh perlakuan kubu perlakuan buruk, kalau implementasi dan jahat, maka ia tidak mampu melalui dari sendiri. Enggak, maksudnya satu poin yang poin-poin besarnya apa? Ringkas itu kan kamu harus bisa mengambil poin-poin pentingnya aja. Poin-poin pentingnya apa di situ? Itu namanya meringkasnya. Kayak nanti kan kamu mau ngutip, misalnya ya, mau mengutip satu teks ini. Jangan kutip semua begini. Nah, kamu perlu ambil ringkasannya gitu. Ya. Oke. Coba di sini poin penting yang pertama ini. Ya. Nisa itu lihat interpretasi perang dengan Amalek itu adalah perspektif spiritual. Ini masalah apa? Spiritual. Kamu lihat di sini ya. Nih. Wajib militer kan, jenderal itu kan harus berbayar lebih dahulu. Oke. Untuk baru bisa untuk bisa pergi untuk berperang. Nah, demikian juga pasukan kebajikan mendapat uang misteri dan kemudian bersiap untuk berperang melawan musuh mereka. Dibawa ke medan perang oleh Yosua, orang yang menggantikan Musa. Oke, ini perenungan tentang uang misteri ini tentang masalah spiritual. Ya, nah, di sini ini Nisa itu melihatnya dalam perspektif spiritual. Jadi peperangan dengan bangsa Allah ini adalah peperangan yang menggambarkan perjuangan batin manusia melawan dosa dan kematian.
Ya. Nah, baru nanti kamu lihat di sini. Musa mengangkat tangan. Musa kalau dia menurunkan tangan, apa yang terjadi? Tadi. Ini semua masalah spiritual ini, dia melihatnya. Ya. Gitu. Bayangan misalnya ini ya. Hukum Taurat yang diberikan kepada mereka pada awalnya sebagai tipe dan bayangan hal-hal yang akan datang tidak cocok untuk peperangan yang sesungguhnya. Tetapi orang yang menggenapi hukum Taurat dan menggantikan Musa bertindak sebagai penuntun. Dia telah dipisahkan seperti itu. Nah, ini semua masalah spiritual. Oke. Nah, kalau dia lagi misalnya dia kasih contoh kalau Musa angkat tangan, ini berarti mereka punya meditasi yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kalau turun ya hanya taat pada hukum. Ya. Nah, maka kalau saya ringkas itu kayak gini aja. Dia menafsirkan Musa yang mengangkat tangannya sebagai simbol dari kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Mengangkat tangan, kehidupan spiritualnya melampaui hukum Taurat lebih tinggi. Ya, artinya apa? Hukum Taurat itu dipahami secara mendalam dan spiritual, bukan hanya secara literal. Udah, itu hal penting yang kamu perlu ringkas. Jadi kalau kamu misalnya mau mengutip Nisa, kamu bisa ambil ini ringkasannya kayak gini. Oke, kamu copy di sini, misalnya. Nah, ini ringkasan dia. Berarti ini jadi apa namanya? Hah? Kutipan kita kan? Ini masih warna apa tapi? Biru. Nih, misalnya kalau kamu mau mengutip Nisa, kamu ringkas gini ya. Ini contoh aja ya. Tentu kamu kalau dapat data sekian banyak, kalau kamu hanya ambil satu ringkas ini ya sebetulnya rugi juga. Kamu bisa nanti pecah lagi jadi beberapa kutipan yang kamu bisa ambil. Maksud saya itu gitu loh. Tapi ini hanya satu contoh. Kalian gimana sih meringkas? Ya, meringkas itu kamu ambil poin-poin yang penting saja. Nah, kalau baca Nisa tadi, ya ini perspektif spiritual nih semua. Ini peperangan spiritual. Ya, peperangan perjuangan batin melawan dosa dan kematian. Nah, terus Gegros kaitkan ini peperangan fisik bangsa Israel dengan perjuangan spiritual melawan kekuatan-kekuatan jahat. Amalek itu kekuatan jahat. Ya, jadi ini bukan hanya peperangan fisik, tapi ini peperangan spiritual melawan dosa dan kematian. Amalek simbol dari kematian. Ya, peperangannya itu adalah perjuangan spiritual. Israel ini kitanya ini. Nah, itu poin satu. Poin yang keduanya apa? Musa yang mengangkat tangan ini maksudnya apa? Kalau kita mengangkat tangan, ini simbol kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Di mana hukum Taurat dipahami secara mendalam dan spiritual, bukan hanya secara literal. Jadi kalau kita mau menang melawan perjuangan melawan bangsa Amalek, melawan dosa dan kematian, nah Nisa mengatakan apa? Kamu harus punya kehidupan spiritual yang tinggi. Jangan yang biasa-biasa, karena yang kamu lawan itu bukan musuh yang biasa. Ya, kemarin saya cerita. Mungkin saya dulu pernah ngajar di Australia ya. Gedung karya itu bertahun-tahun saya seperti ini ya. Saya kasih ringkasan ini buat kalian. Oke, selalu ada yang namanya di sini fondasi. Paulus bilang fondasi kita adalah Kristus. Membangun rumah di atas itu Yesus mengajarkan. Iya kan? Paulus sudah mengajarkan ini dan lain-lain. Tahu ada fondasi. Tapi perlu lihat soal fondasi itu ada yang namanya di sini pilihan.
Oke. Baru nanti terakhirnya ini. Kalau ini namanya deifikasi. Ya. Nah, fondasi ini dinamakan Yesus bilang, ya, adalah orang yang bertelinga dia mendengar, yang melihat. Itu maksudnya kita disuruh belajar. Fondasi ini kalau kita gambarkan di sini tidak teologi, ya ini gambar, di sini empat, ini jadi empat. Ya kan? Di sini gambar, di sini makan, di sini jadi makan. Jadi dari gambar jadi rupa. Oke. Nah, kalau di sini fondasinya adalah gambar kita, kamu mesti belajar. Di sini kan teologi. Di sinilah kamu belajar teologinya tentang Kristus, karena Kristus itu jadi fondasi. Oke, dari mana kamu tahu tentang Kristus? Ya kamu dari belajar teologi. Si kuncinya belajar. Belajar tentang Kristus. Kristus itu siapa? Oh, Kristus itulah Allah yang tunggal, inkarnasi. Lalu dia menyalurkan keselamatannya, penebusannya. Semua di sini detik-detik kecil ini kami belajar di depan kita. Ya, tentang gereja dan sebagainya. Kamu lahir baru di sini. Nah, itu semua fondasi. Jadi ujung dari teologi belajar tentang Kristus itu adalah kamu jadi lahir baru. Kamu benar-benar banyak orang belajar tentang Kristus, tapi dia nggak lahir baru. Maksudnya, orang Islam aja belajar tentang Kristologi, belajar Alkitab Tuhan. Tapi bedanya apa? Mereka nggak lahir baru atau belum lahir baru. Nah, jadi fondasi kita adalah Kristus ya kamu. Jadi mulai ini menjadi gambar apa yang diperbarui di sini. Oke, tapi setelah itu apa? Kamu lahir baru, kamu belajar di sini lahir baru, terus mulai prosesnya. Namanya apa? Purifikasi. Nah, di sini ya kamu lalu kebajikan. Oke, dari aksen dengan kebajikan. Baru purifikasi, murni. Oke, baru apa? Iluminasi. Ingat nggak pas ini? Habis itu apa? Dari iluminasi sempurna atau khusus. Nah, jadi tangganya gitu. Ya. Nah, jadi dari belajar, besok, kebajikan, ini, sempurna, proses. Contoh misalnya ini ya. Kenapa kok saya suruh kalian misalnya baca kitab suci dan selesai contoh sederhana. Kamu baca sin atau baca kitab suci setiap hari atau baca buku doa. Buku doanya mungkin ada nggak? Nggak tahu udah punya. Masih ya. Nah, buku doa itu nah contoh begitu kamu baca doa, kamu sedang apa? Ada di tahap kamu ada di mana? Atau baca Alkitab nih, kamu ada di mana nih? Di fondasi. Fondasi ini itu apa? Belajar apa? Tentang Kristus. Mau baca kitab suci, berarti belajar tentang Kristus. Belajar tentang Allah. Gambar ini. Kan kalau kamu nggak tahu gambarnya, gimana kamu memahami? Kalau kamu nggak tahu gambar, gimana kamu paham? Jadi patung, jadi rupa. Kan gitu kan ilustrasinya. Kamu disuruh paham patung Jenderal Sudirman, tapi nggak pernah lihat Jenderal Sudirman. Nah, kamu dikasih gambarnya, kamu jadi bisa paham. Atau kamu lukis wajah seseorang, kamu nggak pernah lihat orang itu, kamu tuh lihat gambar. Nah, melihat gambar itu kamu belajar di sini.
Ya, kamu makin ngerti gambarnya. Jadi belajar teologi itu sebetulnya apa? Belajar teologi itu sebetulnya apa? Hah? Belajar teologi itu sebetulnya apa? Belajar teologi itu sebetulnya apa? Belajar tentang dirimu yang adalah gambar Allah, disebut gambar Allah. Nah, gambar Allah ini siapa? Kristus. Jadi dari mana kita belajar Kristus? Misalnya dari buku doa atau dari kitab suci. Nah, begitu kami belajar tentang misalnya baca buku doanya, kami belajar teologi. Kamu belajar tentang Kristus. Kamu belajar tentang belajar. Tapi belajar aja cukup di fondasi? Enggak. Kamu mesti naik level. Mana? Oke. Ini di sini namanya proses lah. Oke. Jadi di sini dikasih proses. Sini sempurna. Nah, di sini data. Proses. Nah, waktu kamu baca doa itu, pada saat yang sama kamu itu sedang latihan. Namanya latihan itu ya tekun. Kayak kita seorang apa? Pelari. Ya, ini hari tidur dengerin. Kamu lagi tidur, kamu disiram air kopi nih. Nah, waktu kamu baca di doa ini, kamu sedang apa? Latihan. Ya, begitu kamu sedang latihan, ya kamu sedang belajar. Jadi ini suatu proses yang apa ya? Kamu belajar, ya sekali kamu itu latihan gitu. Gak bisa dilepasin tuh. Kamu baca, kamu doa, kamu ibadah, kita macam-macam itu kita pelajari. Satu sisi apa? Kita belajar. Tapi satu sisi kita sedang latihan. Ya, latihan. Namanya latihan ya diulang-ulang. Gitu. Nah, kalau kamu malas, latihannya ya malas gitu. Kalau rajin takut, latihan sih. Kalau kamu bacanya cuma sekali ya askesnya kecil. Paham ya maksud saya? Ya, tapi begitu kamu sedang latihan, kamu sedang belajar. Jadi waktu kamu belajar, sebetulnya kamu sedang latihan. Nah, latihan askese itu ya ukurannya yang nggak takut, malas. Ya, kayak Rasul Paulus bilang itu, ketekunan bertambah-tambah. Aku mengakhiri pertandingan. Ya, aku telah berjuang melawan apa gitu. Nah, itu namanya askes. Aku tidak sembarangan menicu gitu, latihan gitu maksudnya. Ya, petani dia kok banyak kan pakai istilah-istilah petani, apalagi dia pakai petinju, prajurit, harus susah gitu. Ya, pelari gitu. Aku telah berlari, berlomba, itu namanya askes. Tapi setelah itu apa? Harusnya mendatangkan kebajikan. Nah, kalau baca buku doa itu latihan ketekunan, malas atau rajin dan sebagainya. Tapi benar berdoa enggak? Kebajikan itu kan perbuatan baiknya. Benar doa enggak? Orang bisa baca Alkitab, baca buku doa belum tentu dia berdoa. Hanya sekedar tuntutan hukum Taurat aja tuh. Nah, itu tadi dimaksud Nisa. Nisa itu tadi bilang apa? Nisa tadi dia bilang apa? Mengangkat tangan simbol dari kehidupan spiritual yang tinggi. Tinggi itu maksudnya apa di sini? Tinggi tadi itu maksudnya apa? Meditasi pada wawasan lebih tinggi daripada hukum Taurat. Oke, hukum Taurat kita disuruh apa? Taat 10 perintah itu.
Nih, lihat. Begitu kamu taat misalnya berdoa, kamu baca buku doa atau kamu baca Alkitab, itu kamu belajar. Yang namanya belajar di sini apa? Yang suruh kali belajar itu apa? Di sini kalau kamu disuruh belajar berarti harus sampai apa? Refleksi, ya kan? Bikin novelty, bikin kontribusi, benar kan? Kamu baca, misalnya kayak ini kamu belajar nih ya. Saya disuruh belajar ini dan saya disuruh analisis, saya disuruh ringkas, saya disuruh bikin kalimat novelty. Apa yang dari bacaan ini saya dapat apa ya? Nggak tahu kalau dosen lain kan disuruh apa, bikin khotbah dan sebagainya. Nah, belajar. Tapi ingat, kamu masih di fondasi. Tapi kalau kamu belajarnya terus, nah kamu berarti di level 2, askes. Kalau cuma sekali, ya bukan askes, ya latihannya sekali aja. Tapi kalau terus, konsisten terus, itu namanya askes. Ya, saya tuh kalian baca doa. Kamu sambil belajar refleksinya apa? Nggak sekedar baca. Nah, tapi tekun kamu kerjakan, berarti askesnya jalan. Oke, bacanya jalan, hasilnya jalan. Tapi kebajikannya ada nggak? Doanya benar-benar ada nggak? Belum tentu loh. Kamu bisa aja hanya sekedar taat perintah aja gitu, supaya nilainya bagus misalnya. Saya suruhkan dulu wajib baca ya tiap hari. Saya terus komentari gitu di Bofres. Kan sampai sekarang masih ada di komentar kan. Kadang-kadang saya iseng screenshot ke mahasiswa. Oh iya, dulu saya gitu ya Pak. Sekarang kok jadi ya sekarang udah nggak karukan nggak ya. Oke, jadi benar nggak? Kita bisa berdoa nggak gitu? Kalau baca buku doa, kamu bacanya seminggu, misalnya setiap hari itu makin bagus. Tapi pertanyaannya ada kebajikannya, ada doanya benar nggak? Nah, tapi setelah doa itu, oke benar ada. Nah, kamu naik lagi, apa ini? Purifikas. Dari doa itu makin memurnikan kamu. Makin apa hidupmu makin kudus, makin suci di sini. Ada kasihnya enggak? Jangan doa kayak orang Farisi di sini. Doa iya, tapi akhirnya nggak dibenarkan ya. Iya kan? Nah, tapi purifikasi, tapi suci nggak? Tapi naik lagi nggak cukup ini. Iluminasi nggak? Makin tinggi lagi. Jadi doa aja nggak cukup. Kamu harus mengalami pemurnian. Pemurnian aja nggak cukup. Kamu jadi orang yang saleh, suci, kudus nggak cukup. Tapi kamu mengalami pencerahan. Nah ini artinya apa? Wawasan yang lebih tinggi dari hukum orang. Oke? Nah, iluminasi nggak cukup. Kamu sampai sempurna, selesai dengan mampus. Contoh kasus misalnya Petrus nih ya. Petrus itu ada di mana itu? Waktu dia mengikut Tuhan itu. Petrus itu ada di mana itu? Dia belajar tentang Kristus nggak? Ikut, dia dengar khotbahnya dan sebagainya. Ya kan? Belajar dia tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, belajar di sini. Askese dia, dimanapun Yesus berada dia pergi, ikut terus. Dan murid yang terpilih dari pemimpin dari 12 murid. Ada doa dia, pasti. Ya, misalnya ada kebajikan dia, ada. Gitu. Oke. Nah, purifikasi makin murni nggak dia? Tapi kenapa kok misalnya dia tiba-tiba menyangkal jatuh gitu?
Kenapa? Karena dia nggak sampai apa? Sebelum Pentakosta nih ya, dia jatuh ya kan, menyangkal Kristus 3 kali. Nah, dia belum sampai mengikut ini. Dia masih takut. Kalau iluminasi itu udah seperti Paulus bilang dia, hidupku adalah Kristus, mati adalah kemuliaan. Iluminasi itu apa yang kita kerjakan semua di sini, kita makin ngerti. Oh, hidup ini bukan aku lagi, seperti kata Paulus. Hidup ini bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam. Nah, kalau kamu bisa sampai ngomong seperti itu dan benar-benar dilakukan, itu iluminasi. Gitu. Ya, kalau Petrus enggak, dia enggak belum nyampe situ level itu. Maka dia jatuh lagi gitu. Jatuh lagi gimana Pak? Ya kamu pulang lagi, baca lagi. Asesor lagi, lakukan lagi. Kebajikan itu kamu kerjakan ya. Terus kamu makin kerjakan, kamu makin kudus, kamu dicerahkan terus. Nah, kamu di sini misalnya nangkep ya. Implikasinya apa? Kalau saya jelasin itu, kamu harus belajar nangkep implikasinya apa misalnya? Implikasi itu maksudnya dampaknya apa? Misalnya satu. Apa? Implikasinya. Kamu lihat, perjalanan spiritual itu tadi kata Nisa apa? Kata Nisa apa? Perjalanan spiritual kita itu apa? Harus lebih tinggi. Lebih tinggi ini ya. Melampaui yang maksud saya mengangkat tangannya sebagai simbol kehidupan spiritual yang tinggi. Kehidupan spiritual yang tinggi itu seperti ini. Kamu lihat, kalau hanya baca aja mudah nggak? Mudah. Lebih sulit lagi kalau konsisten kan? Ya kan? Benar nggak? Konsisten tiap hari itu sulit. Berarti ini dalam case nggak mudah. Kalau kita baca belajar aja seperti ini suka kita. Apalagi hal-hal yang baru pasti kalian suka. Kalau itu aja bosan kan? Oke. Nah, tapi bisa konsisten nggak? Oke, bisa misalnya. Tapi bisa kerjakan nggak? Lebih sulit lagi. Tapi bukan hanya kerjakan. Waktu kamu kerjakan, buat kamu tuh makin suci nggak? Makin rendah hati, makin sebagainya. Atau justru seperti Petrus nih. Makin sombong dia. Iya kan? Karena mentang-mentang dia dekat dengan Kristus, jadi makin sombong di sini dia. Akhirnya juga penakut juga dia itu jatuh. Nah, tapi setelah dia mengalami iluminasi, dia baru bisa teosis. Petrus disalibkan kembali. Ya kan? Nah, di sini kamu berarti dapat implikasinya apa? Apa tadi yang jatuh ya? Apa implikasinya? Nih, makin sulit, makin tinggi, makin sulit. Kalau nggak makin sulit, berarti bukan makin tinggi. Kalau nggak makin sulit, berarti kamu nggak berdoa. Iya, misalnya contoh ini tadi. Kamu kalau baca doa sekali aja bisa. 2 kali masih oke lah, 3 kali masih oke. Tapi kalau udah nggak ada tugas, nggak ada yang ngawasi, masih bisa nggak aktif? Belum tentu. Makin sulit kan? Oke, kamu bisa makin sulit, aksesnya oke, jangan mas. Tapi kerjakannya bisa nggak? Belum tentu. Oke, kamu bisa kerjakan, tapi makin kudus kan? Nah, di sini kan saya lihat levelnya di sini orang. Tapi belum tentu mereka iluminasi. Artinya bisa dicerahkan gitu. Nah, kalau udah sampai sini, udah ini proses. Nah, itu artinya kamu yang dikatakan oleh Nisa, kenapa kok harus makin tinggi? Karena peperangan kita itu melawan apa?
Melawan apa? Suatu musuh yang sangat besar. Dosa dan kematian di level mana ini? Dosa terus dapat kematian. Ini musuh level berapa ini? Kalau ini dosa ini kan macam-macam nih. Apalagi di ini masih level 1, kecil level 1. Tapi lama-lama naik sampai ini Pak. Mati mau. Ini dosa ini udah musuh tingkat berapa? Kalau kalian main game itu kan ada musuhnya, musuh kecil-kecil lah ya. Nanti ada bosnya itu. Nah, bosnya apa nih? Maut. Ini musuhnya kayak teosis nih. Maut itu enggak, kalau lawan dari teosis itu apa? Maut. Nah, kekuatan yang kita hadapi itu apa? Dosa dan dosa ya di sini lah. Iya. Oke, kalau di sini ya hawa nafsu. Hawa nafsu baru dosa baru. Jadi perjuangan kita akan terus bukan hanya melawan hawa nafsu berdosa, melawan roh-roh jahat yang di udara dia bilang. Itu maksudnya apa? Roh jahat itu penguasa kematian, penguasa alam maut, iblis itu. Jadi musuh kita adalah maut. Ini musuh tertinggi umat manusia. Maka perjuangan spiritual kita nggak bisa cuma melawan hawa nafsu, harus sampai eliminasi, sampai karena musuh kita itu musuh maut. Nah, jadi implikasinya apa tadi misalnya? Kalau kamu dengar ini, kamu belajar apa? Makin sulit, makin tinggi, makin sulit. Gitu. Itu menandakan kita sedang berproses. Kalau makin mudah itu berarti bukan berproses. Makin sulit itu yang berproses. Ya kan? Oke. Nah, kita tadi sampai di sini ya. Ringkasannya itu kalau misalnya saya suruh kalian analisis gimana? Nah, ini ada beberapa kalimat ini yang penting. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya setelah chapel. Apa chapel hari ini? Khotbah ya. Oke.